Ini dia mobil listrik paling terjangkau yang ada di Gias 2026. Bahkan mungkin bukan hanya untuk mobil listrik, dari semua mobil yang ada di Gias 2026 ini harga yang paling terjangkau. Ini adalah Wuling Aira EV. Ada dua versi dari Aira EV ini, yang standar range yang bisa menempuh jarak sedikit di atas 200 km, itu harganya 155 juta rupiah. Sedangkan versi long range-nya yang bisa di atas 300 km itu juga hanya 175 juta rupiah. Wow! Dan di video kali ini saya akan memberitahukan ke Anda apa saja detail yang dimiliki mobil ini, fitur apa saja yang diusungnya, serta membawa mobil ini test drive untuk memberitahu Anda bagaimana rasanya. Ini adalah review first drive dari Wuling Aira EV. Basically, mobil ini mengusung penggerak yang sama dengan REV. Artinya ada motor listrik di belakang yang mengeluarkan tenaga sekitar 30 kW atau sekitar 42 HP yang cukup untuk melajukan kendaraan yang ringan ini sampai top speed sedikit di atas 100 km per jam. Serta di Aira EV ini 25 kWh. Namun range-nya masih cukup panjang karena mungkin dengan profil bodi yang lebih aerodinamis. Mobil ini diklaim untuk long range-nya bisa mencapai 301 km, sedangkan untuk yang standar range-nya dengan baterai di 16 kWh itu masih bisa menempuh 205 km. Jadi mobil ini untuk sehari-hari masih sangat memadai range-nya, walaupun memang bukan untuk ke luar kota. Serta dia memiliki pintu di belakang sehingga akan mudah buat Anda akses ke bagian belakang, tapi nanti akan kita lihat bagaimana akomodasi di belakangnya. Kemudian Aira EV ini juga memiliki bagasi yang lebih besar dibandingkan REV. Jadi ini mobil yang tetap simple dikendarai, tetap praktis, tapi memiliki akomodasi yang lebih memadai. Mobil ini bisa dijual dari 155 sampai 175 juta rupiah. Pada saat kami bertanya ke Wuling menjelaskan bahwa mobil ini harganya bisa lebih terjangkau karena memang lokal kontennya lebih tinggi dibandingkan REV, dan yes, mobil ini sudah di CKD. Bannya kecil sekali. 15570 R13. Memang ini bukan ban sport, tapi ini adalah ban eco yang rolling resistance-nya rendah. Makanya walaupun baterainya tidak besar, tapi range-nya masih lumayan jauh. Dan bayangkan 25 kWh bisa menempuh 300 km. Artinya kan 1 kWh bisa 12 km. Itu luar biasa, makanya murah sekali menjalankan mobil ini. Menurut Wuling, ongkos operasionalnya ketika kita menjalankan hanya Rp151 per kilometer. Bayangkan 1 kilometer hanya Rp151. Artinya Anda berjalan 1000 km dengan mobil ini hanya butuh sekitar Rp151.000. Selain bodi yang lebih panjang, Aira EV juga memiliki moncong yang lebih panjang dibandingkan REV, sehingga space yang tersisa di depan ini lebih besar, tidak penuh sesak, walaupun memang belum ada front trunk di sini. Tapi minimal untuk melakukan perawatan yang rutin seperti mengecek minyak rem, mengganti aki, itu jauh lebih mudah dilakukan di mobil ini. Serta dengan makin panjangnya moncong depan, Wuling juga bisa menempatkan crumple zone yang lebih panjang untuk meningkatkan faktor keselamatan. Untuk chargingnya, ini di depan sama seperti REV, tapi sekarang dia sudah jauh lebih friendly ya. Wuling sekarang semua sudah mengubah port charging mereka menjadi CCS2 yang ini lebih bersahabat dengan SPKLU, dan mobil ini bisa di-charge secara AC maupun
DC. DC-nya itu untuk yang standard range itu di 20 kW, sekitar 20 kW, sedangkan untuk yang di long range itu bisa sampai 40 kW ya kalau nggak salah. Nggak terlalu gede, tapi Anda juga harus ingat bahwa ini baterainya juga kecil, jadi tidak perlu lama-lama untuk ngecharge-nya kalau menggunakan DC. Bahkan untuk menggunakan AC charging pun kita mungkin hanya sekitar 4-5 jam di rumah juga sudah langsung penuh lagi. Sekarang masuk ke bagian belakangnya jauh lebih mudah dibandingkan REV. Walaupun memang di dalam space-nya bukan yang lega-lega amat ya. Ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm. Dan ini ngepas ya legroom-nya, walaupun kita bisa duduk seperti ini. Tapi aksesnya sangat mudah dan juga masih cukup layak untuk diduduki dalam perjalanan dekat. Karena memang Wuling Aira EV ini bukan untuk perjalanan jauh, tapi untuk perjalanan dekat. Ini bukan untuk menjadi mobil utama. Ini untuk menjadi mobil pendukung. Bagi misalnya Anda yang punya keluarga kecil, Anda punya anak-anak kecil, sangat mudah untuk masuk ke dalam mobil dan solusi untuk mobilitas yang hemat, praktis, lincah, dan mudah untuk dikendarai. Jadi mungkin Anda sudah ada satu mobil yang utama gitu ya, untuk yang besar, yang keluar kota. Nah ini untuk kendaraan pendukungnya yang mudah sekali untuk digunakan sehari-hari. Untuk headroom sangat memadai, tidak mentok sama sekali. Walaupun untuk headrest mungkin ini lebih cocok untuk orang dengan postur di bawah 170 cm karena ini headrestnya fix ya, tidak bisa dinaikkan ke atas. Nah di bagian depannya, ini totally different, sangat berbeda dibandingkan REV. Ini lebih modern interiornya dan ini ada warna yang mereka sebut sebagai cookies and cream. Serta ada layar 10,1 inci untuk multimedianya, serta ada layar 7 inci untuk instrumennya, dan ini terlihat cukup modern. Dia juga sudah dilengkapi dengan Internet of Vehicle serta konektivitas Bluetooth untuk gadget Anda. Lucu sekali, lihat icon-iconnya. Nah, ini kabinnya dibandingkan REV memang lebih lega dan praktis. Kemudian ini posisi berkendara juga cukup ideal, walaupun setir tidak bisa diatur tilt atau teleskopik. Untungnya ini posisinya sudah cukup pas untuk saya, apalagi kaki kiri ini bisa sampai selonjor ke depan, mirip dengan yang ada di REV juga. Sini ada lampu dan lampunya juga sudah LED. Lihat pendaran cahayanya itu soft gitu ya. Tidak ada material empuk di sini, tapi tidak ada material yang terlihat murah juga. Semua dipikirkan dengan kontur yang enak untuk dipandang mata. Begitu juga dengan motif di joknya yang dinamis dan vibrant gitu ya. Cocok untuk anak muda dengan lekuknya dan coraknya yang menarik. Matching dengan bagian luarnya yang juga stylish. Di luar Anda bisa lihat DRL-nya itu model melingkar ring seperti itu. Kemudian juga ada two-tone warnanya di luar, dan di sini interiornya juga ada paduan warna two-tone antara warna terang dan warna gelap, bikin interiornya ini terasa adem gitu. Adem dan cukup elegan untuk sebuah mobil yang harganya bahkan nggak sampai 200 juta rupiah. Di sini juga ada laci tempat penyimpanan, maksudnya tempat penyimpanan yang cukup besar untuk mengkompensasi tidak adanya laci di sini. Tapi juga di sini masih ada tempat penyimpanan yang memadai. Ada cup holder 2 di sini, ada tempat penyimpanan juga. Untuk sebuah mobil kecil ini penyimpanannya banyak, termasuk di samping pintu juga. Keempat jendela juga sudah power window yang autonya untuk di bagian driver. Dan ini juga mobil simple tapi semua sudah dilengkapi dengan kaca untuk penumpang maupun driver. Dan di setir itu ada multifunction buttons, yang ini bisa untuk mengatur MID-nya, juga bisa untuk mengatur audio. Oke, sekarang yang bikin saya penasaran adalah rasanya. Kita akan keluar dan kita akan bawa mobil ini di jalan raya.
Nah, jadi siapa sebenarnya yang pantas untuk memiliki Aira EV ini? Seperti tadi saya bilang, ini adalah sebagai mobil kedua atau bahkan mobil ketiga ketika Anda sudah punya mobil untuk keluarga, akomodasi yang besar, serta untuk perjalanan jauh ke luar kota. Nah, ini cocok untuk di dalam kota sehari-hari. Visibilitasnya luas, nyetirnya sangat gampang, setirnya enteng, cari parkirnya juga mudah. Dan ini juga cocok bagi Anda yang keluarga kecil, sudah punya anak. Jadi mungkin kalau pakai REV itu agak sulit keluar masuknya, Aira EV ini lebih mudah. Dan juga cocok juga untuk Anda yang misalnya mempunyai anak yang mau kuliah. Karena biasanya walaupun anak Anda kuliah itu sendiri, pulangnya suka ngajak teman. Nah, ini gampang sekali untuk mengakomodir teman di belakang dibandingkan REV yang 2 pintu. Kalau rasa pengendaranya sendiri ada miripnya dengan REV, dan itu bukan berita buruk karena REV itu untuk ukuran mobil mikro ya, yang kecil. Itu pengalaman berkendaranya cukup menyenangkan. Dan jangan lihat tenaga 42 HP itu kayak kecil banget ya, karena kenyataannya begitu Anda injek gas itu cukup positif tenaganya, dan mobil ini tuh senang gitu untuk berakselerasi. Dan ketika kita sampai 100 km per jam, 101 km per jam, bukan karena mesinnya sudah tidak mampu lagi melanjutkan mobil ini lebih cepat, tapi karena memang dibatasi. Jadi di akselerasi pertengahan, terutama dari 20 sampai 70 km per jam, itu tenaganya positif dan torsi terasa kuat. Walaupun di atas kertas torsinya 110 Nm, tapi karena bodinya juga enteng, baterainya juga ringkas, jadi tarikannya enak. Nah, untuk bantingan suspensinya, walaupun ini dimensinya lebih besar daripada REV, tapi tetap saja adalah mobil yang sangat kecil. Mobil mikro lah malah ya, di bawahnya mobil yang kecil. Nah, salah satu yang menyulitkan engineer untuk merancang suspensi yang pas untuk mobil kecil adalah perbedaan persentase berat antara satu orang penumpang, 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang dibandingkan dengan berat mobilnya. Semakin berat mobil, bobot penumpang itu tidak terlalu berpengaruh ke bobot keseluruhan mobil secara persentase. Tapi ketika mobilnya semungil ini dan enteng, penumpang itu menjadi faktor yang lebih besar persentasenya. Nah, ketika dirancang untuk pas untuk 1 orang, pasti akan terlalu lemah untuk 4 orang. Atau ketika dirancang pas untuk 4 orang, akan terlalu keras untuk 1 orang. Nah, ini yang saya rasakan dari Aira EV ini. Bantingannya surprisingly cukup dewasa. Jadi terutama di bagian belakangnya ya, ketika kita lewat polisi tidur, itu bagian depan lebih keras daripada bagian belakang. Tapi bagian belakangnya tuh ayunannya tuh sangat baik gitu, tidak ajurut-ajurutan. Nah, kalau kita jalan normal seperti ini, untuk kita bawa sendiri lebih ke arah kaku. Tapi ini akan ideal mobil ini rasanya ketika kita berkendara 2 atau 3 orang. Jadi memang komprominya. Namun dipakai sendiri pun ini sebenarnya bukan keras yang menyiksa, sama sekali tidak. Ini masih masuk toleransi dan masih bisa dinikmati secara cukup nyaman. Terutama bantingan belakangnya yang bahkan kita sendiri pun itu dia sudah memberikan karakter bantingan yang baik dan dewasa. Lincah banget ini beloknya, dan radius putarnya walaupun lebih besar daripada REV tapi tidak berbeda jauh. REV itu 4,3 meter, ini masih 4,5 meter. Jadi tetap akan sangat gampang buat putar balik dan tentunya cari parkir. Mobil tes ini belum pakai kaca film ya, jadi matahari itu langsung menerpa ke dalam, tapi ini AC-nya sangat proper dinginnya. Tidak ada masalah sama sekali untuk suhu tropis di Indonesia, apalagi nanti kalau sudah dipasang kaca film. Nah, satu yang unik juga, tuas transmisinya di kolom setir. Kalau biasanya di kanan, Aira EV ini di kiri. Kalau Wuling REV kan dia pakai puteran ya di bawah. Dia ini di tuas kolom setir tapi di sebelah kiri. Berbeda dengan kebanyakan mobil lainnya yang di sebelah kanan, dan itu membuat sen kita jadi lebih familiar karena sen dan lampu itu ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri seperti mobil Eropa, tapi lebih di sebelah kanan seperti mobil Jepang yang lebih populer. Jadi nggak terlalu susah buat beradaptasinya. Kalau klakson,
Ya oke lah, cuman satu klaksonnya ya. Mau expect apa? Ini adalah mobil dengan harga paling terjangkau di Indonesia. Mobil baru dengan harga paling terjangkau di Indonesia. Gampang, tinggal kasih klakson double, nggak begitu mahal, udah langsung lebih berwibawa. Ada beberapa hal yang tidak terlihat mata, yaitu faktor keselamatannya. Walaupun mobil ini kecil, namun mobil ini memiliki 60% strukturnya itu dari high strength steel, jadi baja yang kuat. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, serta untuk baterainya pun digunakan tipe yang aman, yang ketika mungkin kecelakaan atau tabrakan itu tidak mudah terbakar. Nah, kemudian range-nya. Oke, di tes ini kami cuma sebentar, jadi tidak bisa mengetes range aktualnya. Tapi harus pilih yang 200 km atau 300 km. Tentu saja 300 km akan lebih nyaman buat kita pemakainya karena nggak perlu sering-sering ngecharge. Tapi bagaimana dengan yang 200 km? Dari pengalaman saya sebagai pemilik mobil listrik juga, sangat-sangat jarang berkendara lebih dari 200 km setiap hari kalau kita di dalam kota. Kemudian untuk mengecharge-nya pun tidak perlu setiap hari ke SPKLU, karena memang ketika kita memiliki mobil listrik, kita tinggal ngecharge di rumah, baik lewat portable charger maupun melewati wall charger, dan itu di-charge pada saat kita tidur, pagi-pagi sudah penuh lagi. Dan kalau memang Anda nggak perlu layar infotainment yang high definition seperti ini, Anda nggak perlu range yang berlebihan, Anda bisa menghemat 20 juta rupiah dan mendapatkan yang standard range. Tapi untuk yang long range memang jauh lebih fleksibel. Anda mungkin tidak perlu tiap hari ngecharge, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali. Serta perbedaannya yang long range ini juga memiliki layar infotainment yang membuatnya terlihat lebih mahal dan lebih modern dibandingkan yang standard range. Tapi menyenangkan bahwa Wuling memberi kita 2 pilihan, mau yang paling basic yang itu sudah cukup untuk sehari-hari, atau yang lebih panjang dan diberikan sejumlah kemewahan yang berbeda. Jadi pilihannya di kita, tapi mau Anda pilih yang manapun, dua-duanya harganya sangat-sangat reasonable. Bukan hanya sangat reasonable, sangat mengagetkan. Ini value for money-nya luar biasa. Nah, sekarang kita mulai jalan. Kita lewatin air dulu karena kita di Gias 2026 ada obstacle air di sini. Ya, sebenarnya kita juga semua udah tahu bahwa mobil listrik itu sangat tahan dengan air seperti ini. Baterai kerendam pun nggak masalah, tapi ya ini buat lebih meyakinkan Anda. Oh ya, ada satu yang ingin saya beritahukan ke Anda sebelum keluar. Jadi mobil ini punya kamera parkir. Ya, jadi ketika kita masukkan mundur, dia punya kamera parkir, dan kamera parkirnya punya guidance line. Jadi dia bisa mengikuti arah dari setir di mobil seharga ini. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan anak Anda masuk kuliah, baru punya SIM dan ingin mobil untuk hariannya, atau misalnya istri Anda ingin satu mobil yang bisa berjalan dengan mudah dan praktis kemana-mana di dalam kota, atau misalnya Anda memang sedang mencari mobil listrik yang layak, mobil listrik baru tapi dengan budget tidak sampai 200 juta rupiah, ini sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Karena ini dibangun dari platform yang sudah bertahun-tahun cukup proven di jalan raya, namun dengan format 4 pintu yang lebih praktis. Dan bagi Anda yang penasaran dengan mobil ini, Anda bisa langsung ke Gias 2026 di gedung Ais BSD dari tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus. Datang ke booth Wuling dan Anda juga bisa test drive langsung mobil ini. Sekian dulu first drive dari kami. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.